Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas dan Mbak-mbak Aslep Anatomi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Amirullah Usman Al-Habsi. NIM saya G00241129. Saya berasal dari kelompok A4. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan Inhal Anatomi yang bertema tentang anatomi vertebra. Jadi di sini ada soalnya. Oke, ini dulu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas-mas dan Mbak-mbak Aslep Anatomi. Di sini saya ingin izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Amirullah Usman Al-Habsi. NIM saya G00241129. Saya berasal dari kelompok A4. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan laporan anatomi saya yang bertema tentang anatomi vertebra. Jadi di sini ada soalnya, seorang wanita merasa nyeri pada punggung. A. Jelaskan struktur anatomi vertebra atau cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Sedangkan yang B itu jelaskan muskuli, penyusun, regio, dorsum. Jadi di sini saya akan membahaskan soal yang A. Jelaskan struktur anatomi vertebra atau cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Yang pertama ada vertebra cervical. Vertebra cervical eh, jumlahnya itu terdapat 7 vertebra cervical. Diberi label C1 hingga C7. Ciri khasnya itu yang pertama C1 atau atlas dan C2 itu aksis. Memiliki struktur unik yang memungkinkan pergerakan kepala. Atlas tidak memiliki badan vertebra, sementara aksis memiliki odontoid proses atau dens yang berfungsi sebagai poros bagi pergerakan. Vertebra cervical memiliki bentuk lebih kecil dibandingkan dengan vertebra thoracal dan lumbal, dengan foramen vertebralis yang lebih besar. Prosesus spinosusnya relatif pendek dan sering bercabang. Terdapat foramen transversarium pada setiap vertebra cervical, tempat arteri vertebralis melewati. Yang kedua ada vertebra thoracal. Jumlahnya itu terdapat 12 vertebra thoracal atau T1 sampai T12. Ciri khususnya itu badan vertebra lebih besar dibandingkan vertebra cervical. Prosesus spinosus panjang dan miring ke bawah memberi stabilitas pada tulang belakang. Fase tungkuk, fase tengkuk menghadirkan permukaan artikular untuk sambungan dengan tulang rusuk. Bentuk membentuk kurva kiposis atau cembung ke belakang yang khas. Yang ketiga ada vertebra lumbal. Jumlah terdapat 5 vertebra lumbal atau L1 sampai L5. Ciri khususnya badan vertebra paling besar di antara semua vertebra, memberikan dukungan untuk tubuh bagian atas. Habis itu ada prosesus spinosus, lebih pendek dan tebal, lebih horizontal dibandingkan vertebra thoracal. Prosesus transverus, lebar dan datar, memberikan titik perlekatan untuk otot. Bentuk, membentuk kurva lordosis atau cembung ke depan yang membantu menyeimbangkan berat badan. Yang keempat ada vertebra sacrum. Jumlah jumlah terdiri dari 5 vertebra yang menyatu atau S1 sampai S5 menjadi satu tulang. Ciri khususnya itu bentuk segitiga dan terletak di bawah lumbal. Berfungsi sebagai penghubung antara tulang belakang dan panggul. Fasad artikular. Memiliki fasad artikular untuk berartikulasi dengan tulang iliaka. Sakral hiatus. Ruang di bagian bawah yang bisa menjadi titik akses untuk prosedur medis. Yang kelima ada vertebra coccygeal. Jumlahnya itu terdiri dari 3 sampai 5 vertebra kecil.
yang menyatu menjadi tulang ekor. Ciri khususnya, fungsi merupakan sisa dari ekor pada hewan, berfungsi sebagai titik perlekatan untuk ligamen dan otot. Bentuknya lebih kecil dan tidak memiliki peranan besar dalam pergerakan, tetapi penting untuk stabilitas saat duduk. Kita bakal masuk ke soal yang B. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Yang pertama ada otot superficial. Otot-otot ini berfungsi terutama untuk menggerakkan anggota tubuh atas menghubungkan punggung dengan lengan. Otot trapezius. Trapezius asal tulang tengkorak atau skull, ligamen nuchae dan processus spinosus vertebra cervical dan torakal, penyisipan, penyisipan clavikula, acromion dan spina scapula. Fungsi mengangkat, menurunkan, dan memutar skapula, juga berfungsi dalam ekstensi leher, otot latissimus dorsi. Asal processus spinosus vertebra torakal atau T7 sampai T12, sakrum dan fascia torakal lumbar. Penyisipan interberikular sulcus di humerus. Fungsi aduksi, ekstensi, dan rotasi internal lengan, berkontribusi pada gerakan menarik otot romboid. Habis itu ada asal asal proses spinosus vertebra torakal atau T2 sampai T5 untuk rhomboid major. Eh, Habis itu penyisipan untuk sisi medial skapula. Fungsi menarik skapula ke arah medial dan mengangkat skapula, otot levator skapula. Asal prosesus transverus vertebra cervical atau C1 sampai C4. Penyisipan sudut atas skapula. Fungsi mengangkat skapula dan membantu dalam gerakan leher. Habis itu ada otot-otot ini lebih dalam dan berfungsi untuk stabilitas dan gerakan vertebral otot erector spinae. Terdiri dari tiga kelompok otot utama. Iliocostalis, bagian paling lateral, membantu dalam ekstensi dan lateral fleksi tulang belakang. Longissimus, berada di tengah, berfungsi dalam ekstensi tulang belakang dan rotasi spinalis. Bagian paling medial berperan dalam ekstensi tulang belakang. Otot multifidus, asal dari sakrum hingga vertebra cervical. Fungsi stabilitas tulang belakang, terutama saat bergerak. Otot rotatores, asal processus transversus vertebra. Fungsi memungkinkan rotasi dan stabilitas tulang belakang. Habis itu ada eh, otot samping. Otot-otot ini membantu dalam gerakan lateral dan stabilitas otot quadratus lumborum, asal ilium dan ligamentum iliol lumbae. Penyisipan processus transversus vertebra lumbal, L1 sampai L4 dan bagian bawah tulang rusuk. Fungsi menstabilkan tulang belakang lumbar dan berkontribusi pada lateral fleksi. Habis itu ada inervasi dan vaskularisasi. Inervasi, otot-otot ini umumnya diinervasi oleh saraf spinal yang keluar dari foramen intervertebralis. Vas- Vaskularisasi diterima arteri dorsal, arteri interoksal, dan arteri lumbal. Jadi sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.